Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, pembahasan kali ini adalah tentang strategi umum day trading crypto. Keep going on watching. Yuk, hayu! Buat teman-teman trader yang sering banget nih melakukan trading crypto, pasti kalian udah tahu ya teknik dan strategi yang mau kalian ambil. Karena banyak banget loh teman-teman ya, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Ada banyak banget juga tekniknya, mulai dari teknik scalping, swing trading, cara swing trading di support resistance, reverse trading, trading momentum, fading trading, day trading, beli dips and hold, dan masih banyak lagi. Hari ini market lagi pada hijau nih teman-teman. Nah, tapi untuk para trader atau kalian yang mau trading itu harus tetap menggunakan strategi kalian ya. Entah mungkin kalian pilih jangka pendek dengan teknik apa misalkan ya, atau mungkin kalian mau jangka panjang, itu terserah kalian karena kalian sendiri yang mengatur keuangan dan resiko ada di tangan kalian. Sangat berbeda dengan tahun lalu ya teman-teman, yang mungkin bisa dibilang masa kejayaan dari Bitcoin dan kawan-kawan karena mereka mengalami bullish yang besar-besaran, mereka mencapai all time high-nya, dan tahun ini itu bahkan kebalikannya yaitu bearish gitu ya teman-teman, mengalami penurunan yang cukup dalam juga gitu. Jadi bisa kita analisis sendiri kalau misalkan untuk tahun-tahun ini, tahun itu sebenarnya bisa dibilang lebih cocok kalau kita itu trading jangka pendek gitu ya teman-teman, tapi itu tergantung kalian. Nah, di sini aku pengen banget bahas tentang strategi umum day trading kripto atau trading kripto harian, teman-teman ya, bisa dibilang ini masuk jangka pendek. Kita bahas yuk. Oke, kita kenalin dulu nih trader harian atau day trading crypto tuh apa sih? Jadi dia tuh bentuk perdagangan yang memerlukan masuk dan keluar dari posisi di pasar pada hari yang sama ya. Nah, beberapa orang tuh nyebutnya tuh dengan intraday trading ya, selain day trading crypto. Karena perdagangannya tuh biasanya dibuka dan ditutup dalam rentang satu hari aja teman-teman. Nah, day trading crypto ini juga tentang bagaimana mendapat untung dari ayunan pasar yang kecil. Terus karena kripto itu sifatnya fluktuatif ya teman-teman, jadi day trading tuh bukan ide yang buruk gitu. Jadi bisa aja kita mendapatkan keuntungan yang lumayan lah gitu kan dalam jangka waktu pendek. Perlu diingat ya teman-teman, ini penting banget. Setiap melakukan trading tuh pasti kita harus membentuk suatu strategi. Jadi jangan sampai asal-asalan, gak boleh itu tuh ya teman-teman. Kita harus punya analisis sendiri gitu, strategi, dan jangan pernah FOMO ya. Oke, ruang kripto itu bisa sangat menguntungkan, tapi ada strategi perdagangan dan aturan manajemen resiko yang harus kita patuhin juga. Kalau misalkan kita pengen keluar dari apa yang disebut day trading dengan keuntungan nyata, maka strategi day trading ini tuh nggak selalu rumit loh. Kalau misalkan kitanya mau rajin untuk menerapkan pendekatan yang benar, maka nanti juga bakal dapat hasil yang positif. Nah, untuk beberapa strateginya, diantaranya ini yang pertama ada arbitrase. Strategi ini memiliki sejarah yang panjang dan alasan yang baik kenapa trader memilih strategi ini. Karena untuk diterapkan itu secara luas. Selain itu juga terbukti dan relatif mudah. Yang harus kita lakukan dengan strategi arbitrase ini adalah membeli koin di satu platform dan menjualnya di platform lain untuk memanfaatkan perbedaan harga di antara keduanya gitu loh. Sebagai contohnya, misalkan kamu beli Bitcoin nih. Satu Bitcoinnya itu harganya 29.000 sekian misalkan ya di Binance. Nah, setelah itu kamu misalkan melihat Coinbase dan harga satu Bitcoinnya di Coinbase itu sekitar 31.000 sekian misalkan. Kamu melakukan arbitrase dong tentunya untuk mendapat keuntungan, dipindahkan tuh ke Coinbase, dijual di Coinbase bukan di Binance gitu.
Tapi teman-teman ada juga kelemahannya nih dari strategi ini, yaitu di permasalahan biaya penarikan ya. Karena untuk perpindahan exchange itu tetap ada atau kena biaya penarikan ya. Nah, jadi jangan sampai biayanya itu melebihi keuntungan kita. Jadi kita harus pintar-pintar memperhitungkan hal tersebut. Oke, yang kedua strategi scalping. Nah, strategi ini tuh sebenarnya mirip sama arbitrase. Cuman bedanya kalau scalping ini tuh hanya dalam satu platform. Jadi mendapatkan keuntungannya tuh dari volume perdagangan yang lebih tinggi gitu. Nah, dalam scalping ini misalkan kalian keluar dari trading untuk menjual beberapa menit setelah memasukkannya dengan tujuan menghasilkan keuntungan kecil dalam prosesnya. Nah, para trader yang menggunakan pendekatan ini juga mentrading apapun mulai dari 10 hingga ratusan setiap harinya dengan kepercayaan bahwa perubahan harga kecil itu lebih mudah ditangkap daripada yang besar. Tujuan dari scalper ini adalah untuk melihat sedikit kenaikan. Jadi mereka itu selalu ditemukan atau menemukan dalam penjelajahan pasar yang ibaratnya mendapatkan keuntungan kecil gitu. Nah, berikut ini misalkan contohnya nih ya dari hipotesis seorang trader yang scalping nih teman-teman. Misalkan dia mendapatkan keuntungan dari perubahan harga X, misalkan kripto X yang awalnya itu diperdagangkan 7 US dollar. Nah, akhirnya trader itu tuh membeli sejumlah besar kripto X itu katakanlah 30.000 dengan harapan kenaikan harga yang kecil. Nanti beberapa jam kemudian misalkan harga kriptonya itu naik nih sebesar 7,05 US dollar. Trader itu tuh segera menjual kriptonya walaupun mendapatkan keuntungan kecil, tapi ibaratnya dikaliin aja 30.000, lumayan gitu kan. Strategi yang ketiga adalah analisis berita dan sentimen. Nah, teman-teman, strategi ini tuh melibatkan peramalan ya, atau bisa dibilang dengan analisis teknikal. Nah, strategi ini tuh berbeda dengan strategi lainnya karena didasarkan pada reaksi dan perilaku manusia daripada pergerakan harganya. Trader harian itu biasanya menggunakan metode ini tuh untuk memprediksi apakah permintaan untuk cryptocurrency tertentu itu akan naik atau turun dengan cara memeriksa berbagai sumber informasi untuk mengukur konsensus sosial pada mata uang dan memprediksi tindakan orang. Ada banyak alat dan sumbernya dari mana data analisis sentimen itu diperoleh. Dan strategi yang terakhir, yang keempat itu adalah range trading ya. Range itu merupakan selisih antara harga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi untuk suatu aset selama periode tertentu. Nah, jadi bisa dibilang range trading ini merupakan strategi sederhana di mana analisis grafik candlestick itu digunakan untuk memilih range yang sesuai di mana trader itu dapat membeli dan membeli lagi dalam waktu singkat. Dalam range trading, level support dan resistance itu digunakan tentunya ya. Jadi, jika harga berkisar antara dua level support and resistance, range trader mungkin membeli level support dan menjual level resistance. Sebaliknya juga, mereka mungkin menjual short di level resistance dan keluar di level support. Oke, jadi tadi itu 4 strategi day trading harian ya. Dan kesimpulannya adalah kalau misalkan kita ingin day trading kripto, alangkah lebih baik kita harus memerlukan keseimbangan analisis teknis, berita, akal sehat yang mungkin agak sulit untuk mencapai keseimbangan seperti itu ya. Tapi day trading kripto ini memang dapat menguntungkan bagi kita atau siapapun yang siap untuk belajar dan mengambil tindakan maupun resiko. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Delvia Pratami. Thank you for watching, bye-bye.